Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang temanya seperti Kristus. Kita baca satu ayat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan, kecemasan, khawatir bisa membuat mental kita menjadi down, bisa membuat kita menjadi stres, dan akhirnya menjadi satu penyakit dalam hidup kita, baik itu penyakit mental maupun penyakit fisik, seperti yang kita alami saat-saat ini di tengah pandemi corona yang belum mereda sampai saat ini. Salah satu cara untuk mempunyai hati dan pikiran yang sehat, terhindar dari rasa khawatir, bimbang, ragu, seperti yang saya katakan di atas di sana, Alkitab mempunyai cara untuk membuat hati dan pikiran kita sehat. Yaitu apa? Yaitu meneladani hati dan pikiran Kristus. Seperti tema kita di atas, seperti Kristus. Kita lihat satu ayat dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita dikatakan harus menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kita harus menjadi sama seperti Kristus. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima ini ialah, saya bacakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus, dikatakan berjiwa seperti Yesus Kristus. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, jika kita memiliki hati dan pikiran atau jiwa seperti Kristus Yesus, maka kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan, ketakutan akan hilang dan digantikan dengan iman. Digantikan dengan iman. Hari-hari ini banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, gelisah karena situasi yang saat ini terjadi. Sore hari ini untuk mengatasi itu, kita harus menaruh pikiran Kristus dalam pikiran kita, dalam hati, dalam jiwa kita. Maka kalau kita menaruh pikiran Kristus di hati kita, sama seperti pikiran Kristus dikatakan, maka semuanya digantikan dengan iman. Kita berjalan dengan iman. Hari-hari ini kita perlu berjalan dengan iman. Kita berdoa kepada Tuhan selalu. Tatkala itu datang hinggap dalam hidup kita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, pertambahkan iman percayaku bahwa Engkau akan menyelesaikan semuanya ini dengan baik,
menggantikan atau menyelesaikan semuanya ini dengan baik dengan iman yang daripada Tuhan. Kita imani. Kita bisa melalui semua ini dengan pertolongan Tuhan. Berjalan dengan iman. Saya yakin dan percaya semuanya akan teratasi dengan baik. Saya menyadari bahwa berjalan dengan iman itu tidak seperti yang kita bayangkan membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Tuhan tolong bantu kami untuk kami tetap kuat. Kita berdoa kepada Tuhan seperti itu. Pertambahkan iman percayaku Tuhan, untuk aku mengimani bahwa di depan ada sesuatu yang baik yang Kau sediakan dan kami bisa melalui ini dengan pertolongan Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dan kita katakan dengan iman kepada Tuhan. Tatkala kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, keraguan, apapun itu dalam hidup ini, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita katakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Ujian, masalah, pencobaan dalam hidup ini dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Karena apa? Allah itu baik. Dia tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Seperti dalam kitab Wahyu dikatakan, Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi tatkala kita menuruti firman Tuhan, kekuatan kita yang tidak seberapa itu dimaksimalkan oleh Allah, oleh iman kita kepada Dia. Biarlah perenungan firman ini menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Allah menghadapi segala masalah persoalan dalam hidup ini. Tuhan pasti menolong kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.